Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Kisah dalam kehidupan tokoh nasional yang bernama Prabowo Subianto memang akan selalu menarik untuk diceritakan. Karena tokoh nasional ini mengalami berbagai macam kisah yang telah menjadi sejarah. Sejarah hidup seorang pemimpin yang tentunya tidak memuaskan semua orang. Ada yang suka, ada pula yang tidak suka, tergantung kepentingan masing-masing. Akan tetapi, akan kita angkat kisah Presiden terpilih Republik Indonesia ini ketika aktif menjadi tentara yang karakternya mirip dengan Pak Harto, yaitu ingin mensejahterakan orang-orang di sekitarnya. Sudah banyak cerita dan kesaksian mantan anak buah atau orang yang pernah bekerja sama dengan Prabowo yang dapat kita telusuri di internet. Kisah yang akan kami ceritakan ini kami cuplik dari sebuah buku karya Femi Adisupemo yang berjudul Prabowo dari Cijantung Bergerak ke Istana Cetakan Ketiga yang terbit pada tahun 2009. Beginilah kisahnya. Salah satu kesamaan lain Prabowo dengan Soeharto adalah keinginannya untuk mensejahterakan orang-orang di sekitarnya. Baik Prabowo maupun Soeharto sangat peduli dengan orang-orang yang sudah mendukungnya, atau bisa dikatakan kroni-kroninya. Sebut saja, keduanya bak kacang yang tak pernah lupa pada kulitnya. Apalagi posisi Prabowo sangat strategis, menjadi anak begawan ekonomi Sumitro, menantu kesayangan Presiden Soeharto, dan mengangkangi kursi di Korps Baret Merah. Kurang apalagi. Tentu saja Prabowo harus berterima kasih pada Jenderal Faisal Tanjung, Jenderal Hartono, dan Brigjen Subagio yang memuluskan jalannya menuju kursi Komandan Jenderal Kopassus. Saat itu, santer terdengar, Faisal dan Hartono kondang dengan julukan Jenderal Santri. Sebagai langkah awal, Prabowo membersihkan pasukannya dari kegiatan-kegiatan yang tidak efisien. Misalnya saja, mengefisienkan latihan-latihan, bahkan melarang perwira-perwiranya main golf. Padahal, permainan ini digemari oleh para jenderal. Nyatanya semua tunduk pada Prabowo. Setelah itu, Prabowo membengkakkan jumlah prajuritnya menjadi 7.000 prajurit. Alasan Prabowo memekarkan pasukannya adalah karena ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan atau AGHT. Apapun alasannya, tetap saja menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari sebagian petinggi militer sendiri. Mestinya pasukan elit ini harus ramping dan ringkas. Contoh yang sering-sering disebut sebagai pasukan yang ringkas adalah Grup Gerak Khas Malaysia. Pasukan elit negeri Perak itu hanya terdiri dari 3 resimen, mirip RPKAD zaman Bahala. Kalau jumlahnya terlalu besar, namanya bukan pasukan khusus lagi, ujar Mayor Jenderal Purnawirawan Syamsuddin yang dulu pernah digembleng di RPKAD. Prabowo sengaja menggelembungkan jumlah pasukannya. Ia menyaring dan membentuk 2 grup lain lagi selain grup 1, 2, dan 3 yang sebelumnya sudah ada. Grup yang dibuat Prabowo adalah grup 4 dan grup 5, yang merupakan orang-orang pilihan dari 3 grup pertama. Grup 4 yang disebut Sandi Yuda berlokasi di Cijantung, Jakarta dan merupakan orang pilihan dari 3 grup pertama yang dilatih kembali menjadi berkualifikasi intelijen tempur. Mereka adalah tentara profesional yang dalam pergerakannya dalam bentuk unit yang jumlahnya sekitar 5 orang. Saat tidak ada pergolakan, mereka ditugasi untuk intelijen teritorial, misalnya mengetahui karakteristik demografi suatu daerah, mendukung dana yang bisa dimanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat hingga preman-preman. Pemekaran grup oleh Prabowo ini melahirkan genre baru dalam kemiliteran di Indonesia. Grup 4 ini contohnya, pola perilaku dan penampilan mereka sama sekali tidak mirip tentara. Cara bicara tidak patah-patah, rambut panjang, tidak pernah menghormati atasan atau yang pangkatnya lebih tinggi bila bertemu di luar kesatrian mereka. Mereka tidak ngantor setiap hari dan sangat jarang pakai seragam. Hanya pada saat tertentu saja mereka kembali ke kantor.
Mereka tidak ngantor setiap hari dan sangat jarang pakai seragam. Hanya pada saat tertentu saja mereka kembali ke kantor. Pendeknya, mereka sangat aktif berkecimpung dalam kehidupan masyarakat biasa, misalnya di RT RW, perkumpulan terjun payung, jeep club, dan lain sebagainya. Konon grup ini sangat profesional dalam penyamarannya dan juga sudah mendapatkan pendidikan perang kota dari Green Beret US Army. Di 3 hotspot di Indonesia yaitu Timor Timur, Aceh, dan Irian, mereka menyusup sampai ke kampung-kampung dan membentuk basis perlawanan terhadap GPK dari masyarakat lokal sendiri. Oleh karenanya kemampuan menggalang masanya sangat terlatih. Sedangkan grup lainnya adalah grup 5 atau yang dikenal sebagai Den 81. Disebut demikian karena keberhasilannya dalam peristiwa pembajakan pesawat di Don Muang, Muang Thai pada tahun 1981. Orang-orang ini adalah orang pilihan dari grup 4 dan merupakan yang terbaik yang dimiliki Kopassus. Mereka memiliki kesatrian tersendiri di Cijantung dan terisolir. Klasifikasinya adalah anti teroris dan akan selalu mengikuti perjalanan kenegaraan presiden. Pengetahuan orang bahkan ABRI sendiri tentang grup ini sangat minim karena mereka sangat terisolir dan rahasia. Konon Prabowo adalah satu-satunya perwira Indonesia yang pernah lulus dalam pendidikan anti teroris di GSG-9. Langkah Prabowo memang selalu mengejutkan. Bukan hanya memekarkan pasukannya saja. Bulan Juni tahun 1997, masih di bawah pimpinan Prabowo, Kopassus mengirimkan tim kecilnya ke seluruh kota-kota besar di Indonesia dengan tugas yang sangat rahasia. Bahkan ABRI yang lain pun tidak mengetahui dengan pasti apa tugas tim kecil Prabowo ini. Pada kenyataannya, tentara lokal tersinggung karena seolah-olah dianggap tidak becus mengatur daerahnya. Untuk meminimalkan kericuhan antar pasukan, tim kecil ini ditarik kembali ke Jakarta pada bulan Januari tahun 1998. Sesungguhnya kejutan Prabowo itu tidak dimulai sejak ia menduduki kursi Komandan Kopassus. Saat masih menjabat sebagai Wakil Komandan Kopassus, di bawah Komandan Kopassus Brigjen Subagio, Prabowo sudah membungkus surprise layaknya April Mop. Dengan Joni Lumintang misalnya. Saat Joni menjadi Komandan Korem 164 Wiradharma Timor Timur, Prabowo sebagai Wadanjen Kopassus sering melakukan operasi-operasi intelijen dan operasi militer di Timor Timur di luar pengetahuan Lumintang. Tentu saja aksi Prabowo ini membuat Joni gerah. Pertikaian keduanya berlanjut saat Prabowo dan pasukannya datang ke Irian Jaya atau yang kini dikenal dengan Papua untuk ikut menangani kasus penyanderaan sejumlah peneliti oleh gerilyawan organisasi Papua Merdeka OPM pada tahun 1996. Saat itu Prabowo sudah menjabat Komandan Jenderal Kopassus, sedangkan Lumintang menjabat Kasdam 11 Trikora. Kodam Trikora ketika itu Pangdamnya Maijen TNI Dunija marah karena pasukan Prabowo tidak mau tunduk di bawah komando Panglima Kodam dan bahkan melancarkan operasi sendiri tanpa koordinasi dengan pasukan Kodam. Kejutan lain Prabowo saat menjabat Komandan Kopassus juga sempat membuat geram para petinggi ABRI. Tahun 1995, Prabowo mengirimkan pasukan ninja ke Timor Timur untuk melancarkan aksi teror. Aksi Prabowo ini membuat Komandan Korem Timor Timur saat itu, yaitu Kolonel Infantri Kiki Syahnakri, geram dan nyaris baku hantam dengan Prabowo di kantor Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Adang Ruhyatna. Di bawah Subagio, Prabowo juga sempat mengirimkan pasukan dalam tanda kutip ilegal ke Aceh. Di sana konon Prabowo melakukan banyak pembunuhan. Toh Subagio tak bisa berkutik. Bahkan Subagio tak bisa menghadang Prabowo yang sering pelesiran ke luar negeri tanpa izinnya. Sebagai orang awam dan orang di luar tubuh militer, kita bisa saja menudingkan siapa yang berani menghadang mantu Soeharto. Toh pada kenyataannya juga, Kopassus dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai salah satu cabang militer yang paling terlatih baik dan paling didanai. Mengapa bisa didanai? Muncul pertanyaan itu. Ternyata recehan-recehan yang ditabung dalam celengan ayam milik Prabowo itu datang dari hubungan-hubungan bisnis di luar militer. Saya bukan satu-satunya yang melakukan hal tersebut, protes Prabowo. Banyak perwira yang melakukannya, kami harus melakukannya, dana kita tidak pernah cukup, ujar Prabowo lagi. Tapi jangan kelewat berburuk sangka dengan Prabowo. Soalnya sejak Prabowo mengangkangi kursi Komandan Kopassus, kesejahteraan anggota Kopassus lebih baik ketimbang tentara lainnya.
Ayah berputra satu itu dikenal sebagai komandan yang memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Contoh yang paling dekat adalah bila ada lelangan mobil di Bimantara. Mobil bekas itu akan segera dibeli oleh Kopassus untuk dijual murah kepada anggotanya. Seperti usai ditaburi pupuk, bisnis Kopassus juga berbiak dengan subur. Bisnis pasukan elit ini didirikan pada tahun 1993 dengan nama Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah atau disingkat dengan Kobame. Awalnya, mereka hanya punya koperasi simpan pinjam dan beberapa usaha yang lain. Yang paling besar adalah angkutan bus antar kota Jakarta-Semarang. Hasilnya, setiap bulan kami mendapat jatah odol, sabun, dan semir sepatu. Odolnya bikin mulut kita gatal, kata Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Samsudin. Bisnis Kobame kian bersolek pada tahun 1995 ketika berpatungan dengan kelompok Arseto, konglomerasi milik Sigit Harjo Judanto. Setelah berkolaborasi dengan perusahaan Sigit, Kobame menargetkan membangun 2 pabrik briket arang di Solo dan Serang. Investasinya pun bikin ngiler, yaitu sekitar 7 miliar rupiah. Perlu dicatat, angka sebesar itu untuk investasi di tahun 1995. Bayangkan betapa duit mengucur dari langit dengan mudahnya. Kobame juga pernah berencana membangun perusahaan armada angkatan laut yang dimulai dengan mendirikan PT Tribuana Antarnusa. Kobame menguasai 70% saham perusahaan tersebut. Tribuana kemudian membeli kapal motor penyeberangan Tribuana 1 seharga 7, miliar rupiah. Kapal ini dipakai melayani rute pelayaran Merak Bakauheni, namun krisis membuat pinjaman Tribuana juga macet. Akhirnya, kapal feri diambil alih oleh Prabowo yang kemudian berbisnis sendiri dengan bendera PT Nusantara Energy Resources. Cerita mengenai Kobame tidak berhenti sampai di situ saja. Kopassus membangun gedung pusat perbelanjaan yang dinamai Geraha Cijantung di atas tanah 1,6 hektar milik Kodam Jaya di Cijantung. Lagi-lagi Kobame tidak sendirian. Koperasi ini berkongsi dengan Ketut Abdurrahman Mas Agung, putra Mas Agung, pendiri kelompok usaha Gunung Agung. Hasil perkongsian ini melahirkan Kobame Propertindo dengan saham masing-masing 50%. Perusahaan patungan ini memperoleh pinjaman 45 miliar rupiah dari BRI dan Bank Pelita milik Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandung Prabowo. Total pembangunan Geraha Cijantung menghabiskan 55 miliar rupiah. Apesnya di tengah jalan, tepatnya awal tahun 1998, Ketut mundur dari perusahaan itu. Kobame Propertindo kemudian 100% dikuasai pihak Baret Merah. Tapi utangnya ke Bank BRI dan Pelita macet gara-gara bunga melejit sampai di atas 70%. Selain itu, Bank Pelita dibekukan pada bulan Maret tahun 1999. Akibatnya, kredit Kobame yang membengkak menjadi 68 miliar rupiah diserahkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Carut marut bisnis Kobame menemui ujungnya sampai di sini. Kontroversi Prabowo berikutnya datang menjelang sidang umum MPR tahun 1998. Hajatan 5 tahunan belum lagi digelar, sudah ramai terdengar tentang rencana mutasi pimpinan ABRI. Agaknya sudah menjadi tradisi di seputar sidang umum MPR selalu ada mutasi jabatan dalam pimpinan ABRI. Jabatan seperti Pangap adalah jabatan setingkat menteri, maka wajar kalau pelantikannya bersamaan dengan pelantikan anggota kabinet. KSAD juga kerap diserah terimakan sekitar waktu itu. Contohnya Jenderal Rudini dilantik sebagai KSAD dekat-dekat sidang umum MPR tahun 1983, atau Jenderal Tri Sutrisno dilantik sebagai Pangap tak lama setelah sidang umum MPR tahun 1988. Di ujung tahun 1997, rumor bahwa Prabowo bakal dipromosikan sebagai Panglima Kostrat sudah beredar di tanah air. Itu artinya bintang di pundak Prabowo bertambah 1, dari Brigjen menjadi Letjen. Mengulang keseluruhan yang sudah-sudah soal usia, Prabowo masuk dalam jajaran Pati senior di ABRI atau TNI Angkatan Darat dalam usia relatif muda, yaitu 46 tahun. Menantu Soeharto ini juga menjadi lulusan AMN tahun 1974 pertama yang menduduki kursi ini. Waktu itu sempat muncul kegalauan, dengan bakal naiknya Prabowo di kursi Pangkostrat, maka akan terjadi penumpukan pada perwira angkatan 1971 sampai dengan 1973, terutama yang masih berpangkat kolonel. Pada jabatan Danrem misalnya,
Dari 42 Danrem yang saat itu sekitar separuhnya masih dijabat Angkatan 71, sedangkan separuhnya lagi dibagi merata antara Angkatan 1972 sampai 1975. Laju karir Angkatan 1971 sampai dengan 1973 sedikit terhambat sehubungan dengan melajunya karir adik kelas mereka, Prabowo. Perjalanan karir Prabowo yang super cepat memang tidak bisa dibandingkan dengan perjalanan karir panglima tinggi lainnya. Umumnya, seorang tentara harus merangkak dalam menapaki karirnya, mulai dari Danton, Danki, Danyon, Dandim, Danbrik, asisten Kasdam, Danrem, dan seterusnya. Kalau kita telusuri karir Prabowo, masih ada satu sektor penugasan yang belum pernah dialami Prabowo, yaitu penugasan dalam bidang teritorial. Prabowo tidak pernah menjadi Dandim, asisten di Kodam atau Danrem. Kereta cepat yang dilalui Prabowo ini kemudian selalu dikaitkan dengan keberadaan Soeharto sebagai mertuanya. Selebihnya, hal ini juga mengingatkan kita pada Jenderal TNI Purnawirawan Benny Murdani. Perjalanan karir Benny sungguh istimewa dan sedikit aneh. Sebagian besar karir Benny adalah di dunia intelijen. Karir lapangan Benny hanya sampai Danyon di RPKAD pada tahun 1965. Selepas itu sampai diangkat menjadi Pangap pada tahun 1983, Benny bergumul dengan dunia intelijen. Sama dengan Prabowo, Benny juga tidak pernah bertugas di bidang teritorial. Bahkan Sesko AD dan kursus reguler Lemhanas pun tidak. Tapi ketika menjadi Pangap, Benny muncul sebagai figur yang sangat kuat. Prabowo Subianto memang bukan Benny Murdani. Meski serupa, tapi tak sama. Keduanya dipertemukan oleh perseteruan internal di tubuh Serdadu. Itulah sekelumit kisah tentang Prabowo Subianto ketika di Baret Merah yang selalu berusaha mencari cara untuk kesejahteraan para anggota ataupun orang di sekitarnya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.